Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami di mana kami melakukan pengujian terhadap algoritma Gaussian blur pada komputasi serial dan komputasi paralel, yaitu MPI atau Message Passing Interface. Di sini kami akan membandingkan waktu eksekusi berdasarkan jumlah proses, ukuran kernel, serta ukuran piksel dari gambar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Hamid Albar Nur Rashid, kemudian ada Wasis Pambudi, kemudian ada saya sendiri, Aksya Oklibel Arvinia, dan ada Sabrina Azizni. Selanjutnya, untuk memulai pembahasan akan dijelaskan oleh Wasis Pambudi, yaitu mengenai pendahuluan komputasi serial versus paralel serta Gaussian blur dan Gaussian function. Untuk Wasis, waktu dan layar saya persilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Aksya sebagai moderator. Baiklah, untuk bagian selanjutnya adalah kita akan membahas tentang bagaimana kita memilih Gaussian blur sebagai studi kasus yang kita pilih. Nah, di sini sebelumnya kita akan membahas tentang komputasi. Komputasi adalah sebuah pemecahan masalah dari sebuah data masukan dan didapatkan data keluaran menggunakan algoritma yang telah ditentukan. Di sini terdapat dua bentuk komputasi, yaitu serial dan paralel. Salah satu bentuk komputasi paralel yaitu MPI atau Message Passing Interface. Dalam penelitian ini, kita melakukan perbandingan pada kinerja algoritma Gaussian blur dalam pemrosesan citra menggunakan komputasi serial dan MPI. Nah, nantinya itu akan kita bandingkan antara serial dan paralelnya. Yang pertama adalah komputasi serial. Nah, apa sih komputasi serial itu? Komputasi serial merupakan komputasi standar untuk memecahkan masalah di mana setiap langkah dieksekusi secara berurutan satu persatu. Komputasi serial biasanya hanya dijalankan dengan menggunakan satu buah inti atau core pada CPU. Sedangkan untuk komputasi paralel ini merupakan metode komputasi yang membagi beban komputasi ke dalam beberapa bagian kecil dari subproses komputasi, di mana subkomputasi tersebut dijalankan pada prosesor yang berbeda secara bersamaan dan saling berinteraksi satu sama lain dalam menyelesaikan satu permasalahan. Bedanya dengan serial yang tadi, untuk paralel ini intinya prosesnya itu tidak satu persatu dijalankan, tapi dibagi ke beberapa bagian dan dijalankan pada masing-masing CPU. Kalau di serial kan hanya satu CPU. Nah, kalau di paralel itu menggunakan beberapa CPU. Nah, kemudian untuk algoritma Gaussian blur ini, Gaussian blur merupakan salah satu metode yang bertujuan untuk mengaburkan gambar melalui penggunaan fungsi Gaussian. Apa sih fungsi Gaussian itu? Fungsi Gaussian adalah nilai dari fungsi di samping. Nah, fungsi Gaussian itu merupakan salah satu teknik konvolusi ya. Jadi nantinya dari misal nih seperti yang digambar ada kernel 3x3 atau filternya. Nah, nanti dengan matriks kernel itu citra yang dihasilkan akan menjadi blurry seperti besarnya nilai yang kita inginkan nantinya. Seberapa besar nilai pengamburan citra yang dapat dilakukan nantinya. Nah, untuk rumusnya seperti pada gambar bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Wasis atas penjelasannya. Selanjutnya, pembahasan mengenai MPI atau Message Passing Interface akan dijelaskan oleh Sabrina. Untuk Sabrina, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih, moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Message Passing Interface atau MPI. Jadi di sini MPI ini adalah sebuah standar untuk interface pada komputasi pemrograman secara paralel, yang kita di sini menggunakan MPI, yang dimana MPI ini ada 5 karakter, yang sebuah komputasi itu bakal terdiri dari sebuah sekumpulan proses-proses besar, yang proses-proses tersebut akan saling berinteraksi satu sama lain yang akan saling bertukar pesan, dan juga didukung oleh kelompok jaringan dengan algoritma yang didukung untuk sebuah pekerjaan dalam prosesor yang sudah dideklarasikan. Nah, untuk MPI ini dapat diperoleh dengan pemrograman yang cermat. Selanjutnya, ada fungsi Message Passing Interface yang kita gunakan. Yang pertama di sini ada MPI init. MPI init ini merupakan sebuah variabel yang digunakan untuk melakukan inisialisasi awal pada proses MPI, yang dimana di sini ada 2 parameter yang digunakan untuk fungsi utama. Dan yang selanjutnya ada MPI comrank. Di sini MPI comrank ini mendefinisikan sebuah fungsi yang ditujukan untuk menentukan identifikasi unik dari proses-proses yang ada pada komputer. Fungsi Message Passing Interface yang kami gunakan lainnya yaitu ada MPI COMSIZE. MPI COMSIZE ini digunakan untuk menentukan berapa banyak jumlah pemroses yang terlibat dalam kelompok jaringan, yang dimana di sini ada MPI COM sebagai komunikator dari seluruh proses, dan juga ada rank dan thread number. Thread number dan rank ini merupakan variabel, yang dimana rank ini mengidentifikasikan pemroses yang terlibat, dan thread number ini mendefinisikan sebagai banyak jumlah pemroses yang digunakan, yang dimana kami menggunakan satu pemroses untuk serial, 4 dan 8 proses untuk secara paralel. Selanjutnya, next. Back satu kali. Selanjutnya, untuk fungsi Message Passing Interface yang kami gunakan selanjutnya ada MPI Send, yang dimana MPI ini perlu berinteraksi untuk bertukar pesan, yang dimana untuk mengirimkan pesan sementara menggunakan MPI Send, dan juga untuk menerima pesan yang dikirimkan oleh MPI Send menggunakan MPI Receiver. Sekian penjelasan mengenai Message Passing Interface dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sabrina atas penjelasannya mengenai MPI. Selanjutnya adalah hasil pengujian yang telah kami lakukan. Pertama, kami melakukan pengujian terhadap radius 3 atau kernel 3x3. Nah, dari hasil pengujian yang kami lakukan, kami menghasilkan waktu eksekusi untuk masing-masing jumlah proses dan ukuran piksel gambar. Untuk jumlah proses sendiri, satu jumlah proses merupakan komputasi serial, kemudian untuk komputasi paralel kami menggunakan jumlah proses 4 dan 8. Untuk piksel gambarnya sendiri, masing-masing proses kami mencoba 3 ukuran piksel gambar, yaitu 500 x 500, kemudian 2000 x 2000, dan 4444 x 3136, di mana masing-masing pengujian ini dihasilkan waktu eksekusi yang dapat dilihat di layar. Selanjutnya adalah pengujian dengan radius 5 atau kernel ukuran 5x5. Untuk jumlah proses dan piksel gambar yang kami uji sama dengan radius yang sebelumnya. Kemudian untuk waktu eksekusinya juga bisa dilihat di layar. Untuk selanjutnya
Terakhir adalah hasil pengujian untuk radius 9 atau kernel 9x9. Untuk jumlah proses dan piksel gambarnya masih sama, dan untuk waktu eksekusinya dapat dilihat di layar. Untuk selanjutnya adalah perbandingan dari tabel-tabel yang sudah dihasilkan tadi menjadi sebuah grafik, di mana di sini adalah grafik perbandingan dengan radius 3. Di sini ada 3 kurva. Untuk yang hitam ini merupakan komputasi serial, kemudian yang berwarna biru ini merupakan komputasi dengan 4 proses, dan yang terakhir yang ungu merupakan komputasi dengan 8 proses. Nah, bisa dilihat ya di sini dari grafiknya didapatkan bahwa waktu eksekusi dengan paralel itu lebih rendah dibandingkan waktu eksekusi dengan menggunakan serial. Dan semakin banyak proses yang dilakukan itu justru waktu eksekusinya juga semakin rendah. Untuk selanjutnya adalah grafik perbandingan dengan radius 5 atau kernel 5x5. Di sini untuk warna dari kurvanya itu masih sama yang sebelumnya. Jadi hitam serial, kemudian biru 4 proses, dan ungu merupakan 8 proses. Kesimpulannya masih sama dengan grafik yang sebelumnya, di mana untuk komputasi paralel ternyata Gaussian blur ini waktu eksekusinya lebih rendah dibandingkan menggunakan serial. Di sini bisa kita lihat untuk serial itu masih menjulang tinggi, kemudian untuk bagian paralel yaitu 4 proses dan 8 proses itu sudah mulai rendah. Kemudian selanjutnya untuk grafik perbandingan dengan radius 9 ternyata kesimpulannya juga sama dengan grafik-grafik yang sebelumnya, di mana untuk kurva pada serial ini waktu eksekusinya juga masih menjulang tinggi, sedangkan pada bagian paralel yaitu 4 proses dan 8 proses dihasilkan waktu eksekusi yang lebih rendah, di mana semakin banyak prosesnya itu ternyata semakin rendah juga waktu eksekusinya. Baik, selanjutnya untuk demo programnya sendiri akan dijelaskan oleh Hamid Albar. Untuk Albar, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya izin screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat. Jadi pada program MPI kali ini saya menggunakan untuk yang tadi yang ada di tabel itu saya menggunakan komputer lab dari LabC dengan spesifikasi yang berbeda dengan yang sekarang saya gunakan. Untuk sekarang saya menggunakan VMware dengan spesifikasi dengan core, yaitu 4 core. Jadi mungkin waktu eksekusi akan berbeda dengan apa yang ditampilkan tabel tadi. Baik, untuk ini saya sudah menyiapkan dalam satu folder itu ada file itunya. Dan ada 2 gambar dalam format BMP untuk dilakukan paralelisasi. Untuk pertama, ini adalah file dari mpi.c tadi, MPI Gauss. Yang pertama, ini ada fungsi perform, void. Ini untuk dilakukan untuk melakukan proses Gaussian blur kepada gambar yang telah diberikan dengan parameter ada end start, end stop, ada width height ini untuk lebar dan tinggi gambar, kemudian radius. Radius ini merupakan tadi kernel yang digunakan, misalnya radius 3, berarti kernelnya 3x3, dan channel dari gambar yang
biasa, yaitu ada merah, hijau, dan biru. Seperti ini, nanti ini adalah sigma, seperti yang tadi di Gaussian function, eksponen minus ini pangkat dari ini 2 kali sigma per pi 2 kali sigma. Kemudian masuk ke main. Pada main ini, ini pernah ada inisialisasi banyak variabel yang akan digunakan, yaitu ada gambar yang akan digunakan, kemudian width, lebar, dan height, serta size atau ukuran dari itu gambarnya. Kemudian ini red, green, blue juga ada untuk channel, untuk masing-masing channel, nanti akan dilakukan sebuah itu masing-masing. Nah, ini untuk membaca nilai pada channelnya masing-masing. Ini dibaca berdasarkan height dan width, yaitu ada red, green, dan blue. Kemudian ini mulai MPI-nya. Ini inisialisasi MPI, ada MPI status, MPI init, MPI comRank, dan MPI comSize. ComRank ini adalah berapa core yang tersedia di dalam VMware ini, ada 4. Kemudian comSize ini thread number. Nanti kita thread-nya ini diinisialisasi sendiri saat melakukan eksekusi programnya. Kemudian ini pembagian T subsize, ini adalah pembagian proses atau dekomposisi tadi. Misal height-nya, misal gambarnya 500 kali 500 pixelnya, maka height-nya 500 dibagikan dengan thread number. Thread number adalah tadi yang kita berikan, misal 4 berarti 500 dibagi 4, 125, seperti itu. Nanti end start-nya mulai dari 0 berarti, end stop-nya sampai 125. Ini untuk rank yang 0. Nah, rank 0 ini akan melakukan MPI receive dari yang else. Else-nya itu dari proses yang 1, 2, dan 3. Kalau misal pakai thread number-nya 4. Kemudian ini untuk itu ya, red, green, blue. Kemudian dilakukan perform. Perform itu tadi fungsi yang ada di atas untuk melakukan Gaussian blur. Ini else untuk yang bukan rank-nya 0. Nah, ini akan ngirim buffer ke tadi yang rank 0 untuk dilakukan ini juga perform and start. Setelah dilakukan ini kan ini sudah secara paralel. Nanti kembali lagi ke rank 0 atau masternya. Ini untuk menghitung waktu, kemudian post 0. Nah, ini image data adalah awal yang tadi. Image data itu data yang belum dilakukan Gaussian blur. Nah, ini kita lakukan untuk semuanya dari height, width, berarti ini semua nanti di replace dengan red, green, blue, post yang sudah dilakukan di sini. Yang sudah dilakukan perform Gaussian blur tadi, sehingga gambarnya sudah di blur. Kemudian generate image ini untuk menyimpan gambar. Kemudian MPI finalize dan membebaskan address. Sudah selesai untuk paralelisasinya. Kemudian ini open image untuk membuka gambar, generate image IMG untuk membuat gambarnya, kemudian set boundary. Langsung kita coba ke filenya. Yang pertama dilakukan adalah kita compile dulu filenya. Ini MPI gauss.c dengan ini MPI cc, MPI gauss.c, repo, kita namai MPI saja, kemudian lm, kita enter. Belum masuk ke CD, maaf.
MPI kita compile. Nah, setelah tercompile maka akan terbuat ini MPI. Kemudian kita run menggunakan MPI exec. Nah, ini saya mencoba MPI exec. Ini parameternya ini seperti ini, MPI exec, and ini satu adalah jumlah proses yang digunakan atau thread tadi, thread number. Kemudian ini MPI berarti. Dan ini 3 adalah jumlah radius atau kernel yang digunakan. Misal 3 berarti kernelnya 3 kali 3. Jadi semakin banyak kernel maka gambarnya juga akan semakin blur. Dan tentu saja pemrosesannya juga semakin lama. Misal kita coba dengan proses 1 dan MPI ininya 3 dengan gambar yang ini 500.bmp, 500 kali 500. Nah, ini memakan waktu 1,280936 detik. Kemudian misal kita ini simpan dulu. Ganti nama. Misal 501. Kemudian kita lakukan hal yang sama kepada yang file yang tadi, yang sudah dihitung 501, tapi kita coba yang dengan thread-nya 4. Ya, lebih cepat 0,2 detik karena memang filenya yang 500 kali 500 itu tidak besar, jadi perbedaan antara menggunakan thread 1 secara serial dan thread 4 itu tidak terlalu besar. Kemudian saya akan mencoba yang ini 2000 kali 2000 yang lebih besar dengan ukuran 11 MB. Ini di rename dulu biar enggak. Oh ya, bisa dilihat ini perbedaan antara yang tadi awal dengan yang sudah di blur. Terlihat bahwa yang sudah di blur berhasil dilakukan blur. Kemudian saya lakukan lagi untuk yang 2000. Dengan proses 1. Ya, butuh waktu 20 detik untuk melakukan itu karena filenya besar ya. Jadi misal ini diganti thread-nya diganti 4, harusnya akan menjadi lebih cepat. Lebih lama ternyata. Memang acak kadang-kadang. Coba kita coba lagi. Karena juga laptop saya melakukan banyak proses, buka Steam, buka MS Steam, sama itu. Nah ini bisa 14 detik dan tadi 20 detik. Jadi terlihat ada 6 detik perbedaan. Sedangkan tadi yang kalau filenya lebih kecil, perbedaannya juga kecil. Seperti itu bisa dilihat hasilnya juga yang 2000 ini.
Kalau semakin besar pixel dari gambar dan itunya semakin nggak besar, maka nggak terlalu terlihat blurnya, tapi bisa dilihat kalau ada sedikit perbedaan. Misal coba lagi untuk apabila kita memakai itu yang berbeda. Misal memakai ini 5, memakai apa? Radius 5 atau kernel 5 kali 5, maka akan waktunya juga lebih lama. Ini saya menggunakan file yang 500, yang tadi ini 500 juga. Itu 1,2 detik. Kalau yang 5, 2, sekian detik. Kalau misal saya ganti 7, maka juga akan lebih lama. Hasilnya juga akan berbeda, 3,67 detik. Ini yang 7 berarti hasil yang 7 blur sekali. Ini untuk tadi yang awal, yang E-nya 3. Nah, ini untuk yang E-nya 3. Yang ini untuk yang E-nya 7 tadi, yang radiusnya 7. Bisa dilihat bahwa yang radiusnya 7, semakin besar radius, maka akan semakin blur gambar yang dihasilkan. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya demokan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Albert atas penjelasan dari programnya. Dari pengujian yang telah dilakukan dapat kita ambil kesimpulan bahwa dengan adanya dekomposisi data pada MPI atau Message Passing Interface, maka hasil dari proses komputasi paralel MPI pada Gaussian Blur ini memberikan waktu eksekusi yang lebih cepat atau lebih rendah daripada komputasi serial. Kemudian juga dapat terlihat dari grafik yang sudah ditampilkan tadi bahwa semakin banyak proses yang dilakukan atau thread yang dilakukan, maka akan membuat komputasi paralel ini akan semakin lebih bagus dibandingkan dengan serial. Baik, mungkin untuk pemaparan dari hasil pengujian ini kami cukupkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.